sarapan apa belum? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru mau meriksa kelas kalian ya. Apakah kalian masih kotor? Kelasnya apa udah bersih? Tadi udah piket apa belum? Sudah. Alhamdulillah kalian rajin dan bertanggung Jawab. Terus coba berdiri, Bu Guru mau lihat kerapihan kalian. Yang laki pakai ikat pinggang apa enggak? Pakai ya, alhamdulillah. Kalian sudah mematuhi peraturan sekolah. Nah, sekarang duduk yang rapi. Kita mulai sebelum belajar mulai berdoa. Coba dipimpin doa Azulfa. Iftahi adua iftah. Lanjutkan murajaah surat Al-Adiyat ya. Nah, dilanjutkan yaitu untuk nilai nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Satu Nusa, satu bangsa. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, semangat belajar ya, fokus ya. Sebelum belajar coba bukunya, pena disiapkan dulu di atas meja.
dari alat musiknya 100 buat habis. Ya. Kalian sudah pelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar, ya kan? Bunyi berasal dari apa? Dari getaran, ya. Nah, bagaimana sifat bunyi? Sifatnya apa bunyi? Bisa merah. Kita buat sama Raka Siwi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sifat bunyi. Ya, sifat bunyi. Nah, di sini ada alat ya. Kita akan praktek dengan alat yang sederhana. Apa namanya ini? Apa gunanya garpu tala? Siapa yang bisa jawab? Ya, untuk menjelaskan nada satu buat Azulfa. Untuk melaraskan getaran. Alat ini pukul ya. Kalau pukul-pukulnya dengan keras, nah getarannya akan lama dan kita teruskan di air nih, akan terjadi gerakan gelombang di air dan akan ke segala arah. Nah, ya udah kalian saksikan ya, kalian. Nah, itu namanya garpu tala. Jadi airnya akan bergelombang. Ini membuktikan kalau bunyi itu bisa ke segala arah, ya. Ya, beda dengan cahaya. Cahaya itu enggak memerlukan medium, ya. Sekarang benda bel berbunyi, ya. Contohnya bel berbunyi. Kalian ada di kelas nih ya. Bel berbunyi. Setelah itu kalian bisa mendengarkan kira-kira? Bisa. Walaupun kalian tidak melihat bendanya, bisa melihat suara bel, ya. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6, kelas 4, kalau udah lonceng mau istirahat, semua mendengar. Itu karena adanya getaran bunyi dari apa? Benda. Yang namanya apa? Bel itu termasuk benda padat apa benda cair apa benda gas? Punya menurut kalian merambatnya bunyi benda padat dengan benda cair dan benda gas tuh lebih baik mana? Benda apa? Lalu 100 buat Japi. Ya, kita adalah merambat itu yang lebih bagus itu dengan benda apa? Padat, ya. Kalian sudah bisa, jadi berbeda dengan cahaya. Kalau apa namanya bunyi itu membutuhkan medium atau perantara. Jadi karena apa kalau benda padat lebih baik? Coba bisa menjawab, siapa yang bisa jawab? Karena apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab kenapa benda padat kok merambatnya lebih baik dibanding benda gas dan benda cair? Karena lebih karena partikel-partikel penyusun pada benda lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Ya. Untuk selanjutnya, tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan? Bisa. Benda apa saja? Benda keras apa saja? Ya, tembok 100 buat arah. Tembok batu, lantai. Kalau kasur itu untuk meredam meresapi bunyi, menyerap bunyi. Itu adalah benda-benda yang lunak.
gimana itu? Suara pantulan terdengar kembali setelah sumber bunyi yang artinya selesai itu namanya gema. Kapan bisa mendengar gema? Gimana? Coba Lukman, kalau di dalam kelas bisa mendengarkan dengan gema apa tidak? Tidak. Kenapa? Coba jawab. Sila, kenapa? Kenapa di kelas kok nggak bisa apa namanya? Dengar gema? Yuk, Azra. Karena adanya kain yang bisa menyerap bunyi atau suara. Kain adanya apa lagi? Air. Di air. Tas. Kalau di rumah kalian kira-kira bisa bergema nggak suaranya? Karena apa kalau di rumah nggak bisa bergema? Ada bantal, ada hordeng, apa lagi? Ada kursi, ada kasur, ya. Itu namanya karena benda-benda lunak tersebut bisa menyerap bunyi. Jadi sifat bunyi yang pertama tadi melalui benda. Ada 3 benda, satu apa? Apa yang bisa jawab 3-tiganya? Yuk, itu sama Olivia. Benda padat, benda cair, benda gas. Yuk, tepuk tangan buat Brilian. Terus yang kedua, bunyi. Sifat bunyi yang kedua apa? Siapa yang menjawab? Tadi merambat. Terus apa lagi? Sifat bunyi yang kedua. Ya, buat 100 lagi buat Azfa memantul. Memantul namanya ya. Sifat bunyi mantul kayak gema tadi, kayak gaung. Kalau gaung itu apa? Suara pantulan terdengar kembali sebelum bunyi ya aslinya. Itu namanya gaung. Beda gema dengan gaung. Kalau gema itu setelah kita bersuara terdengar bunyinya, tapi kalau gaung sebelum. Nah, contohnya kalau kamu menjerit ikuti gaung namanya ya. Terus sifat bunyi yang ketiga tadi apa? Tadi yang di kelas kalau nggak bisa gaung apa? Menyerap. Menyerap ya. Terus sekarang tinggi rendah bunyi. Nah, bunyi dari sebuah benda bisa berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar ya. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang sangat tinggi. Contohnya boleh coba siapa namanya Raka, dibunyikan fluidnya coba. Nah, kan bergetarnya keras maka tinggi. Apa suara akan tinggi. Itu contoh tadi getaran suara fluid. Sebaliknya kayak tadi ya, kalau suara apa tadi semakin keras suaranya keras tadi akan suara tinggi. Tapi sebaliknya kalau benda bergetar dengan lambat maka menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya apa? Suara anjing menggonggong dan drum ya. Tak jantung kalian ya. Ya. Sebelum dilanjutkan kita tepuk the best dulu. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Semangat ya. Sekarang suara seorang dewasa ya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan suara anak-anak. Kenapa? Karena kualitas suaranya panjang dan beda dengan suara anak-anak ya. Kita bisa mengatur rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat dan lebih lambat kayak tadi ya. Kita bisa mengaturnya suara tadi ya. Kalau kita bergetarnya dengan keras maka akan terdengar suara yang tinggi. Udah, sekarang nah ini ada yang namanya intensitas bunyi.
intensitas bunyi, bukan intensitas bunyi ya. Artinya ya, apa tadi? Intensitas bunyi, artinya apa? Coba. Ayo. Bukan intensitas bunyi itu apa? Bagaimana suara terbentuk. Bagaimana suara terbentuk intensitas bunyi. Kalau suara tadi suara juga kalau kita berbisik, kalau suaranya tinggi. Tapi kalau namanya kita berbisik, suaranya suara intensitas bunyi itu apa, Haikal? Apa tadi? Suara apa? Contohnya suara apa? Intensitas bunyi, Haikal. Coba Haikal, suara apa? Petir. Tepuk tangan buat Haikal. Ya. Bisa kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi? Apa yang bisa? Contoh selain petir apa? Seruling. Ya, seruling. Ya, seruling. Satu lagi buat Haikal. Seruling. Coba siapa yang bahas seruling? Ada seruling nggak? Nah, coba dimainkan di depan. Di depan. Coba mainkan serulingnya, lihat teman kamu yang makan. Dilihat. Jadi kalau seruling ini, nanti dulu. Kalau seruling ini ditiup dengan suara yang keras, maka akan terdengar apa? Bunyi yang tinggi. Kalau intensitas yang tinggi, namun kalau rendah, tiupnya rendah, menghasilkan apa? Seruling yang ditiup pelan tetap menghasilkan, tadi tiupnya pelan atau keras? Pelan, tapi tetap menghasilkan bunyi yang tinggi. Namun intensitasnya rendah. Seruling. Coba sekarang yang ada gitar maju. Contoh gitar. Begitu juga coba gitar. Nah, kamu dengar suara gitar? Begitu juga gitar. Kalau memakainya gitar walaupun pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi. Jadi tinggal kamu bagaimana memainkan alat musiknya, ya. Mau kamu musik dengan dengan keras apa pelan, ya. Itu namanya suara gitar dan seruling. Paham kira-kira? Jadi setelah gitar yang potong tebal tadi, coba gitarnya coba ada senar gitar sini. Senar gitar coba kamu menghasilkan dibidik dengan kuat, coba gimana intensitasnya? Nah, itu dengan kuat menghasilkan intensitas yang tinggi. Itu kalau senar gitar yang paling tebal, yang tebal akan menghasilkan yang tinggi yang rendah. Jadi kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya kalian. Mau musiknya keras apa pelan, ya, kuat atau pelan, paham? Nah, ini ada gambar. Ini namanya akolokasi. Akolokasi itu adalah arah bunyi yang apa namanya bisa mendeteksi, ya, itu yang bisa itu hewan kelelawar, lumba-lumba dan ikan paus. Itu gangguan penglihatan pada manusia, itu manusia nggak bisa mendengar suara itu, ya. Yang bisa hanya hewan-hewan tertentu, hewan mamalia, ya, hewan mamalia. Paus itu hewan mamalia apa? Hewan beranak atau bertelur? Beranak. Nah, namanya hewan mamalia. Juga dia bersuara kalau mau mencari makan, ya, mencari makan apa? Itu di mana ada makan pakai suara. Tapi manusia bisa mendengar nggak kira-kira? Bisa mendengar nggak? Kalau kelelawar itu malam hari, ya, karena nggak bisa melihat, maka dia bisa bersuara. Tahu kalau ada jambu mateng, ya.
sama kelelawar dicariin, ya kan? Dimakan. Banyak kadang pada jatuh dimakan kelelawar. Itu juga dia menggunakan bunyi. Nah, di rumah kalian juga ada kok, ya, yang punya akolokasi itu hewan tikus tapi yang tikus tanah, ya, bukan tikus yang naik ke atas tuh, yang tidak jatuh. Nah, itu juga termasuk hewan akolokasi. Mamalia bukan itu? Mamalia nggak bertelur kan? Kalau mamalia itu berat. Nah, tikusnya tikus apa namanya, tanah. Ya. Jadi kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya ultrasonografi dan alat mengukur kedalaman laut, berapa dalamnya laut itu pakai alat ini, ya. Ultrasonografi itu dipakai untuk USG, alat mendeteksi penyakit, ya, dengan suara. Itu di dalam kan nggak kelihatan, kalau dilihat kayak mata nggak bisa, ya. Itu pakai alat namanya ultrasonografi atau USG, singkatan dari ultrasonografi. Alat yang dipakai untuk apa? Mendeteksi penyakit kalau bunyi, yang dalam, ya, dalam. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok praktek dan diskusi. Anida, Hidayah Putri, Anissa Hikmah Nabila, Akila Firja, Nadira Arya Maula, Ramadhani dan Azizah Intan Nuraini. Yang kelompok 2, Kareza, Akil, Aditya, Dwi, Alamsa, Ella, Wildan, Jonata dan Febian. Juga kali Raka Siwi dan Nabil. Ini di kelompok, ya, berarti ya kelompoknya, ya, karena kemarin kan dengan sifat-sifat cahaya, sekarang yang digunakan sifat-sifat cahaya, ya. Sekarang sifat bunyi ini kelompoknya. Haikal Fahri, Naya Hanifah Zahra, Irham Firmansyah, Kamila Rahma, Kenzi, Abelta, Sofyan, Muhammad Arga Yudan. Terus kelompok 4, Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Dafi Prasetya, Muhammad Rian Saputra, Nafisa Aprilia Putri, Naisila Pratiwi, Naya Wahyu, Umaira, Nur Aryani Holisah. Terus Olivia Alzulfa, Olivia Berlian Akila, Satria Maulana Azhar, Siva Nur Aulia Azhara, Ufaira Nur Afifah Ahmad, dan Zahra Permata Putri. Semua berangkat kan, ya? Hadir semua. Nah, sekarang bunyi yang berbeda-beda. Setiap bunyi pasti memiliki karakter yang berbeda. Antara senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentukan tinggi, rendah, serta keras atau pelan bunyi. Bagaimana maksudnya? Yuk kita coba lakukan percobaan untuk mengamati secara langsung, ya. Sekarang alat dan bahannya. Yang pertama yaitu botol plastik dengan ukuran dan bentuk yang sama 5 buah, ya. Terus air secukupnya, pewarna makanan, spidol dan kertas, ya. Coba, Bu. Ya, udah siap, ya. Spidolnya udah siap, kertas. Ya. Sekarang Arya maju untuk mencoba percobaan ini, yang percobaan pertama, ya. Coba dengarkan, ya. Teman kalian akan membunyikan yaitu musik melalui botol yang diisi air. Ya, apakah bunyinya itu berbeda-beda apa sama antara botol A, B, C, D, E, dan F? Coba mulai, Arya. Apa kalian sudah mendengar bunyinya? Sudah.
beda apa sama bunyinya? Beda. Coba sekarang ditiup. Coba Raka, coba kelompok 2 untuk mencoba meniup. Antara botol A, B, C, D, E, dan F. Mewakili kelompok 2. Mendengar? Meniupkan suaranya? Mendengar ya? Apa beda atau sama? Beda. Sekarang nah ya, tadi teman kalian sudah mempraktekkan percobaan yang sederhana melalui botol yang diisi dengan air. Baik itu tadi dipukul ya mengeluarkan bunyi, ditiup juga mengeluarkan bunyi. Nah, sekarang jadi untuk menggambarkan sekarang tulis di hasil pengamatan kalian tadi ya. Dalam tabel di ruang kerja gunakan skala 1 sampai 5 ya untuk menggambarkan tinggi rendah nada yang dihasilkan. Coba boleh kerjakan ya. Tinggi rendahnya bunyi ya, dihasilkan. Terus ini ada lakukan hal yang sama dengan percobaan 1. Coba sekarang kelompok yang saja kelompok 3. Coba ini untuk ditiup. Tiup coba. Haikal. Ya. Sekarang Haikal mau mempraktekkan yaitu tentang bunyi ya. Itu melalui dengan botol yang diisi dengan air, botol plastik yang diisi air itu apa bunyinya sama apa berbeda, nadanya berubah apa tidak ya. Sekarang kalian apa perbedaan yang kalian dengar, apakah nadanya berubah atau tidak, coba mulai yang keras tiupnya. Tiga. Nah, setelah tadi percobaan selesai, sekarang hasil pengamatan kalian ditulis di lembar kerja. Silakan mulai per kelompok, ya. Tulis hasilnya. Dari bunyi yang A, B, tulis. Bunyi A, B, C, D, dan E. Baik itu yang dipukul maupun yang ditiup. Gimana? Apa ada perbedaan adanya atau tidak? Juga apa sama? Ya, selesai semua ya. Alhamdulillah. Hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini? Nah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau dulu tanya sama kalian. Hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik kali ini? Yaitu tentang bunyi dan sifatnya. Yaitu melalui percobaan sederhana. Seperti garpu, salah. Udah kalian tadi sudah lihat kan ya menarik atau tidak? Apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Kalau rambatan itu bisa merambat pada benda, gas, cair, dan padat. Sedangkan kalau cahaya itu nggak melalui medium. Cahaya bisa merambat lurus. Juga bisa apa? Selain merambat lurus, ada yang tahu? Menembus benda bening. bening. Mengapa kita tidak selalu mendengar gema gaung walaupun ada benda? Karena ada benda yang menyerap. Benar atau tidak? Pada seperti tembok itu kita suka. Ya? Terus apa yang mempengaruhi jenis-jenis bunyi?
Dengan cara apa? Bentuknya ini kita merubahnya dengan cara kita memainkan alat musiknya tadi kayak gitar itu ya. Paham? Ya. Sekarang pembelajaran kita hari ini kita tutup jadi dengan menyanyikan lagu ya. Ya. 1, 2, 3. Ilaliko, ilaliko sampai berjumpa lagi. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya nabati barkamina yaum bi qiraatil hamdalah. Sudah paham semua ya belajar hari ini ya tentang sifat-sifat yang ini ya. Saya nanti belajar saya nanti belajar hamdalah. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu